Mesopotamia adalah sebuah wilayah historis di Asia Barat yang terletak pada daerah sistem dua sungai besar, yaitu Eufrat dan Tigris, di bagian utara Bulan Sabit subur. Pada saat ini, daerah ini menjadi bagian Republik Irak, atau dalam pengertian yang lebih luas juga mencakup beberapa bagian yang sekarang menjadi wilayah Iran, Kuwait, Suriah, dan Turki. Pada zaman perunggu, Mesopotamia merupakan negara kerajaan kota yang pada saat itu terdapat kerajaan kota Sumeria dan kerajaan kota Assyria. Daerah-daerah di sekitar Mesopotamia diduduki oleh rumpun Semit yang hidup secara semi-nomadik. Semi pemerintahan peradaban Mesopotamia, struktur pemerintahan pada masa peradaban ini mengikuti pola umum layaknya negara-negara yang besar di daerah lembah, yaitu birokrasi administrasi yang dipegang oleh raja. Seperti yang sudah diketahui bahwa peradaban Mesopotamia berkembang di lembang sungai Eufrat dan Tigris. Bentuk bangsa adalah negara kota, masing-masing negara dipimpin oleh seorang raja. Masing-masing raja memiliki otoritas penuh sebagai pemimpin politik maupun keagamaan. Mungkin lebih tepatnya, bangsa Sumeria menganut sistem konfederasi terbuka. Persatuan hanya diperlukan dalam bidang militer ketika mendapat serangan dari luar. Namun, tidak jarang juga terjadi persaingan dan ingin saling menguasai di antar negara-negara kota sendiri. Corak politik di masa Mesopotamia. Seperti peradaban-peradaban kuno pada masanya, peradaban Mesopotamia juga menganut politik teokrasi nih teman-teman. Penguasa tidak hanya memiliki peran di bidang politik dan pemerintahan. Para raja-raja di masa Mesopotamia ini juga bertindak sebagai pemuka agama. Bahkan, Raja Hammurabi dipercaya rakyatnya mampu berbicara dengan dewa sehingga dapat mengeluarkan hukum Hammurabi. Raja di sini juga dipandang sebagai seorang pendeta atau sering juga disebut dengan patesi. Pemilihan kekuasaan ini bisa dilakukan dengan salah satu atau beberapa cara berikut ini. 1. Merupakan putra dari raja sebelumnya. Yang kedua, membuktikan kemampuan yang dimiliki melalui kemenangan militer. Yang ketiga, menunjukkan dirinya bahwa merupakan utusan dewa yang telah dipilih menjadi raja. Selanjutnya, politik dan agama menjadi hal yang sangat erat dan sulit dipisahkan. Dalam sejarah peradaban Mesopotamia, masyarakat Mesopotamia memandang alam manusia dan alam ketuhanan merupakan hal yang saling terkait. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa dewasa memiliki kuasa lebih tinggi daripada seorang raja dan pendeta. Namun, raja dan pendeta juga akan menunjukkan kekuasaan yang dimiliki dengan menerima serta menjelaskan kehendak dari para dewasa pada masyarakat. Penyebab runtuhnya peradaban Mesopotamia. Peradaban di Mesopotamia mengalami kemunduran atau keruntuhan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perang yang terjadi antar internal. Konflik yang terjadi di kota-kota hingga timbul peperangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemunduran peradaban tersebut. Karena ada banyak kerusakan yang terjadi secara signifikan, mulai dari kerusakan infrastruktur dan juga berpengaruh terhadap perekonomian. Yang kedua, serangan dari bangsa asing. Faktor pertama yaitu bangsa di Mesopotamia harus menghadapi invasi yang dilakukan oleh bangsa asing lainnya seperti dari Persia, Asyur, dan Babilonia. Serang-serangan inilah yang menjadi penyebab keruntuhan mulai dari aspek sosial, politik, dan ekonomi peradaban tersebut. Yang ketiga, perubahan pada aspek politik dan sosial. Perubahan dari aspek politik dan sosial juga terjadi di wilayah Mesopotamia. Di antaranya yaitu pemberontakan internal dan ketidakstabilan politik. Hal ini membuat kekuasaan sentral perlahan hilang dan
pada gilirannya menyebabkan kehancuran pada struktur pemerintahan yang ada. Perubahan iklim. Selain faktor-faktor di atas, perubahan iklim yang ekstrim juga memberikan dampak yang cukup besar dalam kemunduran peradaban ini. Kondisi tersebut banyak menyebabkan bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Banjir yang parah cukup memberikan dampak besar dalam menghancurkan infrastruktur dan pemukiman. Sedangkan kekeringan yang berkepanjangan membuat sistem irigasi menjadi bermasalah. Penting dicatat bahwa faktor-faktor di atas saling mempengaruhi dan terkait satu sama lain. Muncul dan runtuhnya peradaban Mesopotamia tentu melalui proses yang panjang dan ada banyak faktor di dalamnya yang mempengaruhi. Setiap negara kota memiliki penguasanya sendiri. Raja-raja negara kota ini dapat naik tahta dengan menunjukkan kehebatan militer terhadap negara kota tetangga, dan juga dengan membuktikan bahwa para dewa menyukai dan menunjuk mereka untuk memerintah negara kota tertentu. Struktur politik Mesopotamia cenderung memiliki pemerintahan yang independen dari satu negara kota ke negara kota lainnya. Masing-masing negara memutuskan aturan dan adat istiadatnya sendiri, meskipun selalu ada tumpah tindih antara negara kota. Meskipun ada masa damai antara pemerintahan Mesopotamia kuno ini, terkadang terjadi konflik politik atau perang langsung di antara mereka, sehingga raja yang sering dianggap sebagai pemimpin militer yang disukai oleh para dewa akan terlibat dalam pertempuran dengan musuh. Dengan cara ini, ketika raja dan pasukannya mengalahkan musuh, ia dapat menegaskan kembali dukungan ilahinya dan akan membawa rampasan perang seperti emas, senjata, makanan, orang, dan lain-lain kembali ke negara kotanya dan bersukaria dalam kemenangannya bersama rakyatnya.